atau menjadi tidak bertuhan bahkan. Wow. Tapi mereka menyembunyikan. Wow. Sebentar, saya sebelum melanjutkan konten ini, saya akan bercerita. Ada beberapa orang, kurang lebih ada 2 atau 3 orang, dia semuanya sama-sama buta. Secara prosentasi Islam itu berkembang, akan tapi but still face negative views from the public. Jadi, tapi kenapa suaranya selalu negatif di publik? Karena apa? Ya karena ada orang-orang semacam si Gembul ini. Jadi meskipun bagus perkembangannya, dikabarkan oh jelek. Ayolah, jangan menutup-nutupi keilmuan. Atau memang Anda tidak tahu, atau misalkan ada terlanjur berbicara, khawatir dianggap kemudian bego atau goblok kalau misalkan tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sekali lagi tentang apa yang sudah dihembuskan oleh si Guru Gembul. Beliau sudah melakukan beberapa hal-hal yang sangat-sangat merugikan terhadap agama. Dengan dia berbicara bukan ahli dalam persoalan agama, kemudian dia tidak menguasai referensi-referensi dalam persoalan agama. Saya berani bertaruh, ketika dia berbicara agama paling cuman mengatakan katanya. Nabi begini, Nabi sampai melaknat orang yang memecah belah dia. Nabi sampai menangis karena memintakan hidayah kepada orang lain. Nabi begini, sahabat kan begini. Nabi itu bilang bahwa agama Islam itu nanti akan dipecah-pecah sama orang-orang yang suka memecah belah, maka terkutuklah mereka gitu yang suka memecah belah agama. Anda kok merasa puas dengan apapun yang keluar dari mulut seseorang tanpa dasar? Anda kok merasa mengiyakan, oh iya ya, rasional, bener ya. Sampai Anda lihat sendiri bagaimana si Deddy Corbuzier mengatakan, iya tah, wow, wow. Atau menjadi tidak bertuhan bahkan. Wow. Tapi mereka menyembunyikan. Wow. Sebentar, saya sebelum melanjutkan konten ini, saya akan bercerita. Ada beberapa orang, kurang lebih ada 2 atau 3 orang, dia semuanya sama-sama buta. Ketemu temannya sesama buta. Kemudian dia berbicara, tahu nggak, gajah itu besar sekali. Kata si buta satunya, wow, iya tak? Iya. Coba dilihat. Setelah dilihat, ternyata dia mengenai belalainya, dipegangnya. Oh, ternyata kok kayak bambu aja ya, kecil. Lalu bercerita, tahu nggak? Bukan besar. Gajah itu kayak bambu kecil aja, panjang. Wah, iya tak? Kata temannya. Kurang lebihnya begitulah gambarannya. Jadi ketika bagaimana orang buta sesama butanya, kemudian saling kaget, saling terperanjat dengan apa yang disampaikan sebagai informasi, seolah-olah dia betul-betul benar dengan apa yang diketahuinya. Jadi kembali lagi ketika kita menyampaikan kepada Anda semuanya bahwasanya apa yang disampaikan di dalam Islam betul-betul dijaga. Islam itu adalah agama yang mempunyai dalil yang konkret, yang bagaimana dalil tersebut sampai sekarang dan sampai kapanpun saja la hafizun, bahwasanya sampai kapanpun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ketika ada orang berbicara soal agama tidak menggunakan dasar, misalkan contoh, baik, saya pertanggungjawabkan apa yang saya katakan, bahwasanya si Gembul mengatakan bahwasanya Nabi sampai menangis memintakan hidayah. Kan memang gak ada jalurnya karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad sampai nangis-nangis minta satu orang dikasih hidayah itu gak pernah dikasih sampai meninggalnya. Mana coba dasarnya mana? Akhir zaman tanda-tandanya ya begini, sudah akan terpecah belah, dan siapa yang melakukan perpecahan belah itu dilaknat oleh. Dan ini kata Nabi itu akhir zaman tuh fenomenanya kayak gini. Nabi itu bilang bahwa agama Islam itu nanti akan dipecah-pecah sama orang-orang yang suka memecah belah, maka terkutuklah mereka gitu yang suka memecah belah agama. Mana dalilnya? Nabi, sahabat begini. Saudara kaum muslimin, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam Islam tegas bahwasanya apa yang keluar dari mulut, didengar dengan telinga, keluar dari dan apapun saja, bahwa di dalam jawarih kita, anggota-anggota tubuh kita, semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka jangan sembarangan berbicara ketika tidak mempunyai ilmu. Ini kuncinya ada di sini.
undang saja, komentar, ajak diskusi aja. Anda sudah tahu bagaimana nomor di admin kita 081131300085. Kecepatannya 081131300085. Anda bisa kontak itu semuanya. Maka saya katakan hari ini, apa yang sudah saya protes itu semuanya, saya siap bertanggung jawabkan. Saya menggunakan data gitu loh. Dan ternyata si Gembul ini tidak hanya menggunakan kata-kata atau data-data atau mengungkap persoalan-persoalan agama yang tidak mempunyai dasar, tapi dianggap wah, guru PPKN loh, guru PPKN bicara agama, itu maksudnya. Saya berbicara begini apa? Saya lebih mengedepankan hati-hati. Ini persoalan agama. Tidak ada ditawar sedikit pun. Tidak ada misalkan di nomor 2 kan, hormati. Iya, saya menghormati dengan berbicara begini. Dan saya menggunakan informasi ini, media ini untuk bertabayun. Anda yang tidak terima, mau bertabayun, ada kontak, semuanya lengkap. Jelas ya? Maka saya katakan hari ini, contoh misalkan yang dikatakan si Gembul, misalkan untuk bagaimana ketika mendengar orang Islam kurang lebihnya, iya ya, Islam kok tidak maju ya, oh Islam kok terpuruk ya, Islam kok begini ya. Kemudian dibumbui dengan adanya penyusup di dalam pembajak di dalam Islam. Kalau misalkan mereka terlalu taat, dalam artian terlalu taat menganggap bahwa agama sebagai identitas komunal, mereka akan menjadi jadi ada aturan kelompok tersendiri. Iya seperti itu. Oh. Makanya ya, kalau misalkan pada akhirnya orang Islam itu banyak yang terkotak-kotak begini dan begitu, kenapa sih kita gak bisa bekerja sama? Ya, yang perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar, ya singkirkan dulu. Yang sama ayo kita satukan, tapi mereka tetap gak bisa karena hati-hati loh, itu adalah orang liberal. Hati-hati loh, itu adalah orang Syiah. Hati-hati loh. Anda itu berislam bagaimana gitu? Syiah itu akidahnya sudah beda. Tapi bukan berarti kita beda itu lalu memusuhi, lalu ingin menghantamnya. Enggak. Gitu. Nah, begini ini, berargumentasi, berbicara bagaimana dalil dasar yang kita pegang sebagai prinsip. Anda mungkin hafal hadis sataftariqu ummati ala, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan misalkan. Itu mungkin yang Anda hafal, itu pun hafal terjemahnya. Nggak pernah saya dengarkan Anda menyampaikan hadisnya dasarnya, karena bagaimana Islam itu menggunakan dan mengedepankan namanya autentifikasi. Teks di dalam Al-Quran itu kan gini, buat perempuan tutuplah aurat, pakai kerudung seperti tutuplah kerudung, pakaikan penutup hijab. Jadi ketika berbicara hanya terjemah, mengapa dari dulu ketika kita tidak dianjurkan menyampaikan secara terjemah? Karena kita tidak otentik berbicara. Sudah disalin kesekian-kesekian, bisa saja jadi plesetin, bisa saja ditambah-tambah. Itu maksud daripada apa yang kita sampaikan, bahwa semuanya harus berdalil. Anda mengatakan misalkan di PEW Research Center mengatakan 20% katanya sudah meninggalkan agama, artinya pertumbuhannya ateis itu atau agnostik itu sudah 20%. Tapi itu dirahasiakan. Kadang-kadang nggak nyambung deh, tapi meskipun nggak nyambung saya komentari sebentar. PEW mengatakan, yaitu badan tempat untuk berkumpulnya para ilmuwan-ilmuwan, peneliti yang ada di Washington DC sebagai pusat kantornya kurang lebihnya. Nah, di situ melakukan riset. Katanya 20% orang di Timur Tengah. Jadi yang riset dari Amerika, kemudian yang diriset di Timur Tengah menyatakan bahwasanya 20% kurang lebihnya ya, 20% katanya sudah meninggalkan agama, agnostik. Di PEW Research itu menyebut misalkan di Timur Tengah itu sekitar 20-40% orang kenaikan dalam waktu 20 terakhir dari beragama menjadi tidak beragama. Apa gara-gara gini ya, orang yang merasa benar sendiri, kurang lebihnya begitu, ditimpali sama si Ded itu. Saya coba menceritakannya satu hal seperti ini. Akhirnya banyak muncul orang-orang yang menjadi agnostik. Iya, betul. Atau tidak lagi percaya pada agama. Bahkan ateis, tidak percaya Tuhan. Ada agnostik, tidak percaya agama. Udahlah, gue percaya sama Tuhan, tapi gue nggak usah ikutan agama apapun lah, capek. Gitu. Ada yang begitu akhirnya. Iya, ada nah, apakah dan ini semakin lama semakin banyak loh. Semakin lama semakin banyak jumlah orang-orang agnostik ini. Betul.
Nah, apakah karena dampak-dampak seperti itu dan mereka melihat, udahlah fake up, capek lah gitu? Ya begitulah. Begini ya, gajah iya besar. Enggak, gajah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, lucunya di sini hasil daripada research atau riset yang dilakukan oleh PEW ini katanya sebenarnya dirahasiakan oleh mereka. Dirahasiakan kok bisa ketemu? Supaya tidak disampaikan, kemudian umat Islam akhirnya down dan lain sebagainya. Ya ini yang saya maksud. Jadi Anda sudah menyampaikan pernyataan yang tak mendasar, itu tujuannya apa? Kalau tidak membuat umat Islam semakin down. Berusaha, meskipun Allah tidak akan pernah membiarkan itu semuanya. Wa ya'ballahu illa yutimma nurah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurah." Bahwa mereka orang-orang yang ingin menghabisi Islam, menghabisi sinar Islam, menghabisi kewibawaan Islam, mereka tidak dibiarkan oleh Allah. Allah akan tetap menjaga Islam semakin bersinar. Meskipun dikatakan nanti kalau misalkan ada yang keras-keras menjadi rokib atid, menjadi perwakilan rokib atid, ini salah, ini salah. Kita tidak ingin penghakiman, kita ingin pencerahan. Ya pencerahan itu di dalam Islam ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah gitu loh. Masa mau dijelasin berkali-kali? Masa nggak paham-paham? Katanya guru gitu loh. Jelas kan? Nah, maka dari itu pertanggungjawabannya mana? Malah kalau misalkan kita lihat di PEW Research Center tersebut disampaikan, dikatakan misalkan contoh nih, misalkan Muslims are growing presence over there. Di sana di Amerika, di US, kemudian di Timur Tengah, Islam itu terus berkembang. Secara persentasi Islam itu berkembang, akan tapi but still face negative views from the public. Jadi, tapi kenapa suaranya selalu negatif di publik? Karena apa? Ya, karena ada orang-orang semacam si Gembul ini. Jadi meskipun bagus perkembangannya dikabarkan, oh jelek. Meskipun meningkat, ternyata oh turun. Tahu tidak apa yang dikatakan oleh si Gembul ini? Bahwasanya misalkan agnostik, itu di dalam agnostik ada dua. Ada agnostik, dia percaya kepada Tuhan tapi tidak beragama. Kemudian di dalamnya ada juga ateis, mereka tidak percaya Tuhan. Nah, ini prosentasenya jadi satu, menjadi unaffiliate atau unafiliasi, tidak berafiliasi kemana-mana. Nah, ini ada research-nya juga. Boleh kita sampaikan, misalkan oleh Global Stats, bahwasanya ateis atau unaffiliate ini yang dimaksud tadi, ini dari perhitungan dari 1800 sampai 2100 di waktu yang akan datang, bahwasanya penurunannya drastis, anjlok malah. Unaffiliate termasuk agnostik, kemudian ateis hancur anjlok. Mulai dari perhitungan kurang lebih 3 juta, nanti Anda bisa perhatikan grafiknya ini, 3 juta turun menjadi 1 juta sekian. Pada masa-masa tertentu Anda perhatikan berapa turunnya, anjloknya 66%. Paham? Jadi ini kebalik apa yang disampaikan oleh si Gembul, tidak berdasar. Anda perhatikan, Anda bisa lihat di dalam Global State, Islam terus maju berkembang. Bagaimana di Amerika, di dalam satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah umat Islam memegang satu kepengurusan, menjadi orang di dalam birokrasi tersebut dari sampai kepada wali kotanya. Anda bisa lihat, Anda bisa temukan Islamic Center di Amerika. Satu kota yang dikondisikan kondusif sekali dengan umat Islam, semuanya ditangani oleh umat Islam. Islam maju berkembang. Ayolah, jangan menutup-nutupi keilmuan. Atau memang Anda tidak tahu, atau misalkan ada terlanjur berbicara, khawatir dianggap kemudian bego atau goblok kalau misalkan tidak menjawab. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa mungkin yang disampaikan oleh si Gembul ini tadi, bahwa Nabi sampai menangis-nangis mungkin karena memintakan si paman untuk memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya Muhammad, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tapi bagaimana kamu, intinya bagaimana Allah lah yang bisa memberikan hidayah, yang dikatakan hak prerogatif Allah itu. Jadi ini adalah satu gambaran mungkin yang akhirnya dimonopoli dan kemudian dimubalaghah, ya, berlebih-lebihan berbicara sampai Nabi nangis-nangis, katanya menangis-nangis minta
Coba sampaikan dasarnya mana? Coba dalilnya mana? Dasarnya hadisnya mana? Coba perhatikan itu. Anda kalau misalkan dapatkan itu, kemudian Anda kirimkan di sini, komen di sini, kasih dasarnya itu, bukan terjemah loh ya, bukan pandangan dari orang-orang kafir loh ya, bukan tulisan-tulisan dari mereka media-media yang ingin menghancurkan Islam loh ya. Jangan sodorkan ke kita. Kita punya data juga. Dan yang paling menarik di sini, bagaimana orang-orang atau karakter-karakter semacam ini, misalkan orang yang ingin mengajak Islam kepada yang hanif, yang lurus, ini dianggap membenci, dianggap ini memprovokasi, ini dianggap menunggangi, atau apa istilahnya yang biasanya dikatakan si gembul, Islam dibajak, membajak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini sudah dilakukan oleh Abu Jahal ketika Nabi Muhammad SAW mengerahkan kepada si paman untuk menerima Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau sebagai Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian bagaimana dikatakan oleh Abu Jahal si paman, Muhammad, apa kamu benci kepada agama kita? Apakah kamu benci banget? Sama dengan ini persis. Ketika kita mengarahkan kepada agama yang lurus, yang hanif, kita dikatakan oh provokator, oh ini pembajak. Jadi paling tidak terserah mau mengatakan apa saja, Anda perhatikan baik-baik bahwa kita berbicara dasar, berbicara dalil. Ketika berbicara agama harus ada dalil, harus ada dasar, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena pertanggungjawabannya itu keras kelak di hadapan Allah. Kelak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Itu kata Nabi, bukan kami menghakimi, kata Nabi. Nanti dibilang menjas, menghakimi, belum apa-apa. Kata Nabi, Anda bisa lihat dasarnya. Begitu. Jadi perhatikan, sudah ada beberapa video kita tampilkan bagaimana top 10 most powerful religion in the world. 10 agama, 10 keyakinan agama yang paling powerful di alam atau di dunia ini. Dan beberapa prediksi-prediksi ilmuwan dan badan riset bahwa pertumbuhannya nanti akan diambil oleh Islam Sunni. Perhatikan grafik ini. Semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan. Dan Anda sekali lagi hubungi admin saya ketika kita mau mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Dan ini semoga dibaca oleh si Gembul dan si Dad, sehingga kita bisa berbicara meskipun dengan Zoom, silahkan, supaya apa? Umat Islam tidak dibodoh-bodohi dengan media yang besar, kemudian dibuat kesempatan untuk membodohi umat. Maka dari itu kita sampaikan sekali lagi, waspada dan hati-hati ketika membawa-bawa agama. Anda sudah masuk dalam ruang lingkup peperangan memerangi umat Islam ketika Anda sudah mengacaukan informasi-informasi keagamaan yang kita miliki bersama, yang dimiliki umat Islam seluruh dunia, dan Anda harus bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Pro MHA Vito, madu hitam pahit. MHA Vito adalah produk madu hitam yang dikombinasikan dengan propolis sehingga menghasilkan madu probiotik yang berkualitas. Komposisi bahan berkualitas dari jintan hitam, protowali sambiloto, jahe, pegagan, dan madu hitam, propolis, dan probiotik. Manfaatnya mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, kanker, MAH, infeksi, insomnia, mencegah risiko kurang darah, mengatasi stres, menambah imunitas dan vitalitas. Cara pemakaian 3-10 tetes atau 1 sendok teh 2 kali sehari ditetes pada mulut. Untuk pencegahan, gunakan 3-5 tetes 2 kali sehari. Dan untuk penyembuhan, gunakan 7-9 tetes 3 kali sehari. Didistribusikan oleh PT LG White Vision. Pesan sekarang juga, dan peluang bisnis pembukaan distributor di seluruh kota di Indonesia. 1 distributor untuk 1 kota. Sudah berizin, bersertifikat, BPOM loh ya. Segera hubungi kami.